Dan Hawa ini mulai asal ada kehidupan, Hawa itu ada. Manusia ini ada salah satu syarat yang tidak ada darahnya. Ini berpotensi untuk mencapai kemurnian dan keaslian. Indonesia is the great country in the world, a place where we can find a life, peace, and soul. Let's stick together to keep diversity of the uniting. Here we are. Salam seger waras, selamat lur, podo kasembadan. Iki neruso konten sing wingi, bocah-bocah podo ngumpul iki apa sing ape ditakokno. Monggo nek pengen takok. Ki mohon tanya. Kami dan teman-teman selalu mengikuti setiap konten-kontennya Ki Bento. Di dalamnya kok menyinggung tentang hawa, rasa, dan cinta. Mohon dijelaskan sejelas-jelasnya Ki. Oke. Manusia hidup di dalam kehidupannya itu sandarannya adalah hawa, rasa, dan cinta. Jadi kita berbuat apapun itu karena hawa masih berpihak pada diri kita. Ketika tanpa hawa kayak apa? Ini akan repot. Maka karena hawa ini kita renungi. Pertama, kita harus selalu bersyukur. Bisa menjalani apapun, bisa menjalankan ibadah, bisa kerja, bisa kemana saja, bisa jalan-jalan itu karena hawa masih berpihak. Hawa ini awal mula kehidupan manusia. Di sana ada pertemuan tanah air ini dengan cahaya matahari. Nek nganggo basa Jawane eneng perkawinane Bapa Angkasa Ibu Pertiwi. Dan hawa ini mulai asal ada kehidupan, hawa itu ada. Maka wajib kita syukuri hawa ini selalu ada dan berada di dalam diri kita. Jadi hawa itu adalah kekuatan. Jadi tanpa hawa manusia tidak punya kekuatan. Maka kita selalu bersyukur dan berusaha mencintai pada yang memberikan hawa. Cintailah Tuhanmu. Karena hawa kita berarti, karena hawa kita berguna. Hawa, cinta, dan rasa. Cinta itu sebenarnya cintailah rasamu. Siapa yang gak mencintai rasanya? Dengan cinta kepada rasanya ini sama halnya manusia dituntut untuk mencintai keadilan. Karena rasa itu seadil. Istrimu lihat masak mulai pagi, sayang, makan, itu rasa yang diperjuangkan. Bagaimana bisa nikmat? Jadi manusia itu ketika mau sadar, cintailah rasamu. Coba ada orang sakit ginjal, tanah habis nggak apa-apa, yang penting saya sembuh. Lebih berharga rasa daripada harta. Maka di situ ada tiga: hawa, rasa, dan cinta. Manusia tertuntut seperti hawa sebenarnya. Jalani hawa di dalam dirimu. Coba lihat hawa di mana saja itu dibutuhkan. Kita sadar hawa tidak pernah membutuhkan apapun dari siapa yang membutuhkan hawa. Andai kata kita orientasikan di dalam perjalanan kehidupan, jadilah manusia yang berjalan tanpa pamrih, memiliki perjuangan yang tanpa pamrih. Atas dasar hawa ini yang kita lakukan tulus, ikhlas. Karena itu arti dari kehidupan kita adalah hawa, kehidupan bukan hidup. Dan di situ ada rasa. Rasa itu perjalanannya selalu adil. Di mana saja rasa itu tidak pernah beda. Kepada siapapun sama. Di sini cinta ini diolah. Dari batin ini juga diolah hawa nafsu. Dan cinta yang kita perjuangkan adalah cintailah batinmu.
Hawa nafsu itu sebenarnya pelaksana dan penggerak. Ketika sudah masuk ke hati kita sendiri, kita nggak bisa nahan. Perjalanan kita bukan cinta yang tulus ikhlas, akan tetapi cinta berdasarkan nafsu. Hawa nafsu ini berbahaya. Jadi hidup dan kehidupan ini beda. Kehidupan itu akan berdekatan dengan hawa nafsu, berdekatan dengan setan atau iblis. Tapi hidup kita ini akan berdekatan dengan rasa kemanusiaan itu hidup. Jadi contoh seperti hawa ini dan rasa ini rel kereta ya. Terus rohani ini adalah masinis atau pengendara. Logo wadak, orang ini adalah muatan rasa kemanusiaan. Jadi gerbong kemanusiaan kehidupan ini. Jadi bagaimana kita melewati dua rel ini untuk menuju kemanusiaan yang sebenarnya. Karena rasa hidup ini adil, karena hawa hidup ini berarti. Itu kalau dikendalikan rohani. Akan tetapi ketika sudah dikendalikan hawa nafsu, ini akan berubah. Manusia akan terkesan membela harga diri, kehormatan, posisi, jabatan, harta, benda tidak terbatas. Yang jelas akan menjadikan kita ini salah langkah. Mungkin manusia di dunia ini belum ada yang cukup lah, selalu kurang karena hawa nafsu. Tapi coba kita belajar ke dalam, merenungi antara hawa, rasa, dan cinta. Bagaimana kita mencintai diri. Ini contoh mas, ketika sampai ini di bangunan rumah, punya bangunan rumah, yang Anda perhatikan tuh yang bagus apa yang jelek. Ini bangunan diri kita seperti bangunan rumah. Awal mula dibangun itu bersamaan, pondasi semua bersamaan. Akan tetapi dengan berjalannya waktu ini ada kerusakan di sudut sana, sudut sana. Apa tindakan Anda? Jelas akan cenderung memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut. Yang baik ya sudah, yang rusak ini kita perbaiki. Begitu juga dalam diri kita ini, ketika kita bersandar pada hawa dan rasa, mencintai diri tersebut, jelas kerusakan-kerusakan yang ada di dalam diri ini kita perbaiki untuk menuju kesempurnaan, untuk menuju asal. Tapi jarang sekali karena tidak memahami antara hawa, rasa, dan cinta ini, memperbaiki kesalahannya sendiri. Terkesan salah itu disembunyikan, dibuang, yang nampak yang bagus-bagus. Bagaimana kalau kerusakan ini selalu mengembang, kerusakannya mengembang, akan terjadilah bangunan rumah ini rusak semua. Maka jangan seperti itu. Kerusakan kita yang sekecil mungkin, mari kita renungi, kita cari, kita gali, kita mohon ampunan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana manusia hidup ini di dunia ini semuanya bergerak menuju. Bergerak menuju itu setiap orang ini punya tujuan, dan tujuan manusia ini jelas masing-masing ini berbeda, tidak akan sama mas. Ada tujuan ke sana ke sini. Maka tujuan kita sendiri belum tentu semua orang suka. Tapi sadari bahwa manusia itu tak lepas dari kesalahan dan kelalaian. Hanya ada satu kata mohon maaf. Jadi seringkali kita memberikan kekuatan diri ini dengan kesadaran, kesabaran. Sadari, disengaja maupun tidak manusia tetap punya kesalahan. Akan tetapi cintailah dirimu dengan konsekuensi. Jujurlah. Konten sebelumnya, konten yang kemarin itu saya singgung antara badan dan batin. Batin ini akan selalu benar. Satu-satunya jalan kebenaran adalah batinmu. Tapi di badanmu memiliki sekian jalan, 1000 jalan Anda menuju. Dan tujuan Anda kadang-kadang belum jelas, sudah siap melakukan, sudah siap menjalankan. Seakan-akan ketika ada kegagalan, Tuhan yang salah.
padahal itu kesalahan kita sebenarnya. Jadi yang dimaksud dengan hawa itu adalah kehidupan. Anda berbuat, Anda bergerak itu karena hawa. Anda perlu bersyukur. Jadi arti kehidupan adalah hawa. Terus mengartikan kehidupan adalah rasa adil. Jadi ketika kita mencintai hawa dan rasa, perilaku saudara itu akan berarti dan adil, mengartikan keadilan kepada semua orang demi rasa kemanusiaan. Paham? Barangkali kalau sudah paham ada pertanyaan lagi. Silakan. Nggih, salam Ki Bento. Ya, Kami Segerwaras, kami sebagai remaja yang hidup di Pulau Jawa, khususnya di negara kita Indonesia. Sedangkan di Jawa ini memiliki pelajaran dan pengetahuan yang dimana menurut kami itu bagi kami ya itu bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ya, kami ingin memperdalam sih sebetulnya tentang Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Ini kita awali dari mana, Ki? Bisa dijelaskan ya? Terima kasih. Terima kasih, Mas. Jadi mengawali pemahaman Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu itu diawali dari diri kita masing-masing. Yakini yang sudah engkau yakini berdasarkan paham, kepercayaan maupun agama. Jadi meyakini diri kita kepada ajaran yang sudah kita yakini. Di situ kita menghayati diri berdasarkan hawa, rasa dan cita. Seperti pertanyaan Mas yang tadi, itu sedikit ada jawaban ke sana. Jadi manusia itu bisa melakukan apapun karena hawa, rasa dan cinta. Jadi jangan merubah keyakinan. Yakini yang sudah engkau yakini, itu jalani dengan kesungguhan. Manusia ini bergerak dengan rasa kemanusiaannya. Jadi sadari Tuhan yang Maha Esa itu maha segalanya. Yakini yang sudah engkau yakini. Dan sadari Anda bisa berbuat apapun itu karena hawa, rasa dan cinta itu selalu menyatu di dalam dirimu. Coba digali dan direnungi, di dalam dirimu itu ada rasa. Rasa ini banyak sekali. Tapi di situ dituntut untuk mengetahui rasamu yang asli. Hawa ini juga ada yang hawa langsung berhubungan langsung, hawa ini dari tanah air, dari air ini langsung berhubungan dengan matahari. Ada hawa juga yang asli yang bersumber dari HO2 atau oksigen yang lahir dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Itu Anda gali. Jadi ini ada contoh ketika kita masak soto atau rawon. Ini kita tutup, setelah lepas dari fisiknya rawon, uap ini kan ke atas. Ini kembali murni ketika ke atas ini. Coba dari tutupnya itu diketok, tutup lagi, nanti diketok ini, tutup lagi, diketok ini. Aku yakin dari uapan tersebut akan murni. Gak enak gondone bakso, ya gak enak gondone rawon. Dari ajaran yang sudah Anda yakini lebih dalam lagi, sampai nanti di ujung ini, ubun-ubunnya manusia ini ada salah satu syarat yang tidak ada darahnya. Ini berpotensi untuk mencapai kemurnian dan keaslian. Jadi Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu itu adalah ajaran yang berada di dalam diri manusia. Apapun keyakinan saudara, apapun agama saudara, itu akan mampu mencapai ke sana ketika Anda mau. Dari mana awalnya? Anda semuanya harus mengenali dirimu lebih awal. Jadi manusia ini terkadang mengenali sesuatu hal ini yang pertama kali mengenali dirinya ini yang kurang. Jadi yang dimaksud dengan memperdalam Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu itu memperdalam, mengenali dirinya lebih awal baru mengenali yang lain. Jadi sadar ya, yang menjalankan semuanya ini jelas manusia. Bukan manusia yang dijalani sebuah ajaran atau manusia yang dijalani ajaran, akan tetapi yang menjalankan ajaran ini manusia. Berarti kita hari ini belajar untuk mengenali rasa kemanusiaan yang sesungguhnya.
Jadi jangan bedakan keyakinan semuanya ini. Yakini yang sudah engkau yakini atas dasar rasa kemanusiaan. Jadi jangan sampai menganggap ini yang terbaik, ini yang terbaik. Jadi sastra Jendra ini mengajarkan manusia itu harus mengenali jati dirinya. Baru demi diriku, demi keluargaku, demi aliranku, demi agamaku, demi keluargaku, demi banyak orang. Itu yang menjadi fundamental adalah jati diri manusia itu sendiri. Jangan sampai karena pengaruh kita nanti, karena pengaruh pengetahuan ini terjadi nggak karu-karuan, saling bersinggungan, saling menjatuhkan. Tidak seperti itu. Pahami jati dirimu. Demi kalimat demi ini demi negara, demi bangsa, demi nusa. Jadi jangan sampai kita, remaja kita ini nanti memiliki pemikiran ini loh yang terbaik, ini loh yang terbaik. Tidak. Jadi ingat, mulai nenek moyangmu awal ada manusia yang menjalankan kehidupannya itu jelas hawa, rasa, dan cinta. Jadi karena hawa dan rasa di dalam tubuh manusia, orang itu memiliki cinta. Jadi dirimu sendiri itu bersumber dari rasa cinta. Bapakmu mencintai ibumu, lahirlah kita semua. Nah, cinta ini kita renungi. Sudahkah Anda sekarang mencintai Tuhanmu? Sudah, aku cinta banget sama Tuhan. Sudahkah Anda takut sama Tuhan? Sudah, saya sudah takut. Gini loh mas, ketika kita cinta mesti takut sama Tuhan, gak ada pelanggaran. Saya mencintai istriku, ada uang 1 juta, yang 500 saya sembunyikan. Alasannya apa? Takut sama istri. Berarti ketika kita sudah mampu mencintai Tuhan, yang jelas kita akan takut pada Tuhan. Ini jati diri manusia. Ketika kita belum takut pada Tuhan, berarti kita belum cinta pada Tuhan. Coba renungi di dalam diri Anda. Kadang-kadang Tuhan ini lebih berarti yang lain. Jadi kita ini nggak punya uang 50.000 untuk hari besok. Aku mikir mulai kemarin. Akan tetapi aku 3 bulan tidak menyembah Tuhanku. Saya biasa-biasa saja. Mari jati diri ini, Tuhan itu memiliki nilai lebih daripada yang lain di dalam diri manusia. Ketika kita hidup ini disuruh beli hawa mulai kecil sampai hari ini, nggak bisa bayar. Ini diberikan untuk kehidupan manusia. Kenapa kita nggak bersyukur? Jadi dengan syukur inilah, karena hawa ini, rasa syukur kita selalu kita pupuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun aliran Anda, apapun keyakinan Anda, temukan jati dirimu. Ketika menemukan jati diri, hawa, rasa, dan cinta ini akan menemukan hidupmu yang sesungguhnya. Hidup yang sesungguhnya inilah yang perlu kita kaji, kita kenali. Di mana ya hidupku? Hidup ini jelas tidak pernah jelas di dalam diri kita. Sama halnya dengan hawa dan rasa. Jadi hawamu ini yakin kamu gunakan untuk bernapas. Tidur itu hawa selalu ada di dalam diri kita, yakin. Tapi wujud dari hawa itu sendiri samar nggak kira-kira? Samar. Rasamu kamu menggunakan untuk merasakan sate, untuk merasakan istri, merasakan keadaan kehidupan ini. Tapi rasamu mana? Jelas nggak kira-kira? Untuk menemukan hidup kita yang sesungguhnya, jelas perjalanan hawa dan rasa ini yang kita gali di dalam diri kita. Di sanalah yang memiliki potensi untuk mengenali jati dirimu. Jadi jangan sampai kita tuh mengandalkan yang lain. Hawa ini sandaran kehidupan manusia. Sekalipun arti ini sangat besar di dalam diri kita, setelah ditinggalkan hawa, semua menjadi tidak berarti. Mumpung kita masih punya kesempatan untuk berbuat yang lebih baik, berbuatlah yang berarti seperti hawamu. Cukup mas, paham? Ya Ki, terima kasih. Selanjutnya ini saya ketagihan Ki, mau tanya lagi Ki. Iya. Kami mewakili teman-teman remaja ya khususnya, mau menanyakan asal usul ilmu sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu.
menurut banyak orang kok gawat, nggak bisa diajarkan Ki. Kenapa Ki ya? Terima kasih Ki. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas. Jadi asal usul ilmu sastra jendra itu dulu-dulunya ini banyak versi Mas. Kalau versi pewayangan itu yang punya Begawan Risworo. Begawan Risworo sama Dewi Sukesih itu saat itu melamarkan anaknya untuk dinikahkan kepada Dewi Sukesih. Akan tetapi Dewi Sukesih itu minta mau dinikahi orang yang bisa membedah sastra jendra Yuningrat Pangruwati Diyu. Ini Begawan Risworo ini lupa sebenarnya juga demi cintanya kepada anaknya sampai harus diwedar, tapi lupa kalau mereka ini melamarkan anaknya ini lupa, jadi milik Gendong Lali sehingga hamil melahirkan Rahwana yang Koromurko. Maka berkelanjutan seperti ini, orang-orang tersebut takut bedah sastra jendra dinyatakan gawat, dinyatakan sulit untuk diwedar, karena pernah terjadi seperti demikian. Itu pewayangan. Tapi ketika kita ini nanti ingat di mana Panglulon, di mana yang sesungguhnya, di mana Istidrat, di mana Karoma, aku yakin tidak menjadi gawat. Karena di situ Risworo sama Dewi Sukesih nggak nyadari kalau kesusupan antara Bathara Guru dan Betari Durga, maka terjadilah seperti demikian. Tapi kalau Jawanya Mas, ini ada perjalanan Sabdapala Naya Genggong yang mendampingi tokoh-tokoh Jawa atau raja-raja Jawa yang mendampingi Sabdapala Naya Genggong. Sabdapala Naya Genggong itu mengajarkan kedamaian di dalam dunia. Jadi dunia ini bisa damai ketika manusia ini membawa rasa, hawa, cinta. Rasa dan hawa ini adalah rel. Sekalipun unitnya sepur itu, kereta api itu nggak banyak, tapi dia selalu berjalan dalam relnya terus, rel. Kembali kepada yang tadi, roh ini adalah masinis, pengendali di dalam kehidupan ini untuk memuat rasa kemanusiaan. Ini gerbong kemanusiaan adalah jasmani ini. Ini keadilan akan menjadi jelas. Jadi di Jawanya Sabdapala Naya Genggong ini mewakili wong cilik. Jadi benar-benar mereka itu orang kecil yang selalu menjadi pendamping. Jadi kalau kita melihat sejarah-sejarah dulu, yang kelihatan itu mesti raja, pate, orang-orang yang besar. Sastra jendra ini mendampingi melalui Sabdapala Naya Genggong agar supaya manusia itu memahami jati diri. Jadi asal usul sastra jendra Yuningrat Pangruwati Diyu untuk tanah Jawa itu pertama kali Sabdapala Naya Genggong yang mengajarkan kepada kita semua untuk memahami jati diri, arti kebenaran dan keadilan. Jadi di sastra jendra itu arti kebenaran adalah kejujuran, mengartikan rasa adalah keadilan, dan semua yang berarti bagi kehidupan adalah hawa. Maka cintailah dirimu berdasarkan hawa dan rasa. Jadi kita hati-hati berbuat ketika tidak ada artinya seperti hawa. Berarti bagi banyak orang lebih baik kita menahan diri. Ketika tidak bisa adil dengan seperti rasaku, kita pun harus menahan diri. Jadi asal usul sastra jendra Yuningrat Pangruwati Diyu itu bersumber dari Sabdapala Naya Genggong. Dulu diajarkan Sabdapala Naya Genggong itu awal akhir Mas. Jadi kalau kita gambarkan akan sulit, tapi coba capek dari penghayatan dirimu, nanti akan Anda temukan. Jadi seperti semua tumbuh-tumbuhan yang berpotensi punya filosofi, tumbuh-tumbuhan itu 1817, akan tetapi jumlahnya 23.617.000 tumbuh-tumbuhan mulai dari Suketeki dan keseluruhan itu ada makna. Cuman yang berfilosofi
hanya ada 1817. Itu asal usul nenek moyang kita ini nggak ada pulpen, juga nggak ada tinta. Di zaman dahulu tidak mengenal itu semua. Akan tetapi tulisan-tulisan tersebut diabadikan di tumbuh-tumbuhan tersebut, diabadikan dengan nama gunung, diabadikan dengan nama samudra. Jadi tulis sing jagat iki, tulis cetha wadene jagat sampean renungi, berarti sing mejang sastra Jendra Ayuningrat Pangruwate Diyu kuwi mesti sing duwe jagat ya sing gawe jagat. Jadi di situ kenapa digawatkan itu, ketika kita tidak memahami kejujuran dalam diri ini, akan diri kita sendiri yang kena. Jadi di situ Sabda Palanoyo Genggong dijadikan sarana dan prasarana untuk mendampingi manusia Jawa ini mengenali jati dirinya. Jadi Sastra Jendra Ayuningrat itu sebenarnya dari Sabda Palanoyo Genggong menuju ke kami semua ini untuk diarahkan kepada jati diri, membaca jagat raya jagat pribadi. Paham Mas? Cukup? Ada pertanyaan lagi? Ki, salam waras. Ki, saya mau tanya, saya menyimak konten Ki Bento yang kemarin saya simak. Ki Bento nggak sepakat dengan pernyataan manunggaling kawula Gusti. Kalau memang benar, kenapa Ki Bento sepakat? Mohon dijelaskan Ki, matur nuwun. Sebenarnya bukan nggak sepakat Mas. Jadi manunggali kawula kelawan Gusti, manunggali kawula Gusti ini kan sulit. Karena angger-angger Jawanya ini ada tanpa wewangenan. Berarti ini ada itu tanpa batas. Cedak tanpa singgulan, ora singgulan. Kumpul datan rinoso, kumpul datan rinoso masa iso nunggal. Bukan nggak sepakat, cuman yang kono ono sastrane ada tanpa wewangenan, cedak tanpa singgulan, kumpul datan rinoso, piye nek nunggal. Saya sepakat aja, kenapa nggak sepakat pahamnya kayak begitu kok. Cuman kalau saya lebih condong manunggali kawula kelawan kersane Gusti. Dadi nek Gusti ngersakno iki, nek Gusti ngersakno ngono ora mokal, kabeh iso kedadian, kabeh iso tumomo. Dadi ning ngarep kono mang Ki Sabda Palanoyo Genggong oleh dawuh kae mesti konggone sing gawe jagat ya mesti sing gawe jagat. Saiki didhawuhne aku sampean kabeh kanggo diuri-uri iki. Dadi ning kono kaya-kaya nek manunggale kawula Gusti iki ora eneng antarane kawula karo Gusti iki nunggal. Nek ning kersane aku sepakat. Nek najan kaya ngono kok aku ora sepakat, ora wong nggawa paham dhewe-dhewe. Cukup sakmene, matur suwun kasembeten.